Masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita juga masih disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Dan bagi yang di Jakarta Anda bisa mendengarkan di 104,2 MSRI FM. Kemudian melalui live chat melalui YouTube channel kita juga live streaming ya di YouTube channel Berita KBR dan website kbr.id. Baik, dan saya tidak sendirian, masih bersama Bapak Inang Winarso selaku Direktur YKIS, dan kemudian Mbak Wiwi Novita sebagai seorang istri dari orang dengan HIV ya. Dan pagi ini kita ngobrolin soal perempuan tangguh di tengah epidemi HIV/AIDS, karena ini bertepatan banget dengan hari ini peringatan Hari Kartini tanggal 21 April 2022. Baik. Dan kalau tadi sebelum jeda sudah dijelaskan bahwa Pak Inang menyampaikan peluangnya 1% ya, seorang pasangan seandainya pasangannya ini mempunyai HIV ataupun AIDS gitu ya, dalam 100 kali berhubungan badan. Jadi ini peluangnya 1%, entah itu yang ke pertama, entah itu yang kedua atau yang ke 100, kita nggak pernah tahu. Baik, dan berikutnya sebelum kita ngebahas lagi lebih dalam, saya sudah terhubung dengan Bapak Jimmy di Jakarta. Selamat pagi, Jimmy. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi, Mas Rizal. Ya, Ya, silakan. mau nanya aja sih sama Mbaknya gitu. Gimana sih Mbak cara pertama-tama kan pasti tetangga-tetangga tahu nggak sih soal ketika itu, terus gimana cara menghadapi stigmanya itu gitu loh. Oke. Tipsnya Mbak, boleh deh kalau bisa sih. Jadi buat menyemangati orang-orang yang ini. Mengalami hal yang sama ya. Udah itu aja Mas. Baik, terima kasih Jimmy di Jakarta. Pertanyaannya bagus banget. Tapi sebelum jauh ke sana, tadi Mbak Wiwi juga sudah sedikit menceritakan ya, dan juga Pak Inang sudah menjelaskan. Ini penularannya sebenarnya seperti apa sih Pak Inang? Sebelum menjawab pertanyaan dari Jimmy, kalau AIDS itu, Pak Inang suaranya masih di mute. Oh ya, Silakan. penularannya melalui hubungan seks, kemudian melalui penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti, kemudian penularan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayinya. Jadi hanya ada 3 jalur penularan itu. Melalui cairan seksual, kemudian cairan darah. Cairan darah ini juga bisa mungkin melalui transfusi juga bisa, kalau transfusinya tidak pernah di screening. Main langsung memberi transfusi darah itu juga berisiko kalau darahnya terkontaminasi virus. Jadi hanya 3 jalur itu. Cairan kelamin baik itu perempuan maupun laki-laki. Kalau laki-laki disebut sperma, kalau perempuan ya disebut cairan vagina. Kemudian dari darah yang terkontaminasi itu kemudian menularkan pada yang lain. Dan terakhir dari ibu yang HIV positif kemudian dia hamil, maka kemungkinan bayi yang dikandungnya akan tertular. Oke, baik. Jadi tidak semudah yang mungkin dibayangkan masyarakat ketika tinggal satu rumah dengan orang ODA atau ODIF, terus pasti akan tertular gitu ya, enggak ya? Enggak. Tidak seperti TBC, tidak seperti hepatitis ya. Oke. Baik. Dan saya sebelum menjawab pertanyaan ke Pak Jimmy di Jakarta tadi, Mbak Wiwi, Pak Jimmy menanyakan gimana cara menghadapi stigma tentang orang HIV AIDS gini ya. Tapi sebelumnya pernah nggak sih mengalami stigma dari tetangga atau masyarakat sekitar Mbak Wiwi? Oh, banget ya. Waktu pas tahun status itu beberapa tahun yang lalu, suami aktif di LSM dan open public open status di media gitu. Pada saat open status di media itu, masyarakat di sekitar rumahku itu menstigma aku gitu, termasuk anak aku yang sedang sekolah pada waktu itu TK ya. Jadi anak aku tuh nggak ditemenin gitu loh. Guru-gurunya juga dijauhi lah gitu. Dia kan positif HIV gitu, bapaknya itu nanti nular loh gitu, jangan berteman sama dia ya gitu. Tapi aku di situ ya udah, aku coba bertahan aja. Selama berapa bulan itu aku nggak pernah bergaul gitu loh, nggak pernah menutup diri gitu ya Mbak Wiwi. Menutup diri. Berapa tahun tuh aku biasa aja gitu sama orang yang ya udahlah gitu loh, masing-masing aja gitu. Tapi pada akhirnya semua itu
aku bisa berdamai dengan itu semua, Mas, gitu. Oke. Karena aku berpikir stigma dan diskriminasi itu nggak akan hilang di muka bumi ini, di dunia ini gitu. Betul. Bagaimana cara kita mengedukasi pertama tuh keluarga gitu, kakak, adik, terus Dari pihak keluarga sendiri, orang-orang terdekat yang harusnya menjadi support system ini juga pertama awal-awal sempat memberikan stigma atau seperti apa? Tanggapannya seperti apa? untungnya enggak. Oh, untungnya enggak. Menjadi support system yang baik ya. Untungnya aku dikelilingi orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang sabar, orang-orang yang dukung aku, udah gitu, udah ini pasrahkan aja semuanya sama Allah gitu. Okay. Ya pada saat itu ya akhirnya berjalannya dengan waktu, ternyata HIV itu menularnya yang tadi Mbak Inang menjelaskan bahwa dari hubungan seks itu bisa berkali-kali menularkan gitu, berkali-kali sulit gitu loh. Iya, hanya 1% peluangnya. Ya peluangnya. Jadi akhirnya jadi tahu gitu loh. Oh ternyata yang pakai narkoba cepet ya nularinnya gitu loh, melalui darah gitu loh. Oh ternyata gitu. Ya akhirnya aku bilang sama pihak dari sekolah, terus dari tetangga, terus lingkungan RT RW sekitar tuh bahwa aku tuh tidak tertular loh Bu gitu loh. Aku tuh negatif, ini suratnya gitu loh. Oke. Oh, dengan membuktikan juga memberikan. Aku membuktikan. Wow. Iya, aku kasih tahu itu gitu. Pada 2009. Sebenarnya nggak ada kewajiban juga untuk itu sebenarnya Mbak Wiwi ya. Ya. Tapi aku di situ mengedukasi gitu loh bahwa iya, betul. Bahwa ini loh gitu loh, masih bisa kesempatan pada zaman itu Mas. Itu asli itu aku beban mental ya. Itu sampai yang ternyata kayak gini, tapi aku dikasih kekuatan untuk terus ngedampingin almarhum suami aku gitu loh, bahwa ayo kita sama-sama berjuang, ayo gitu, kamu jangan nyerah luar biasa gitu. Loh itu akhirnya ya pada saat itu ya dengan kekuatan dukungan dari keluarga, terus suami juga dia juga semangat juga, udah pada akhirnya ya sampai sekarang lah alhamdulillah jadi tahu HIV cara nularnya seperti ini. Berarti dari diri sendiri ya, bagaimana membangkitkan semangat dan mencoba mengabaikan stigma yang ada, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Wiwi, sampai kapanpun juga stigma itu akan selalu ada di muka bumi ini ya. Baik, dan Pak Inang, ini berbicara soal menikah gitu ya, dan nggak taunya ternyata menikah dengan pasangan yang salah satunya adalah ODA atau ODIF. Nah, secara umum bagaimana sih aturan kesehatan bagi pasangan menikah yang salah satunya ini adalah ODA atau ODIF? Ya, sebenarnya pertama itu dengan adanya epidemi HIV itu pemerintah seharusnya mewajibkan pasangan yang akan menikah itu menjalani yang disebut dengan konseling pranikah. Nah, konseling pranikah itu dilakukan di Kementerian Agama maupun juga bisa dilakukan di Kementerian Kesehatan atau di Puskesmas, yang diikuti dengan pemeriksaan tes gitu. Tesnya salah satu biasanya itu ya yang diutamakan itu tes mengenai penyakit infeksi menular seksual, tes hepatitis, kemudian tes HIV. Sebenarnya kan tujuannya adalah kalau salah satu dari calon pengantin itu menderita penyakit, maka bisa segera diobati dan diberitahu cara pencegahan supaya tidak menularkan kepada pasangannya. Itu sebenarnya. Nah, cuman tampaknya pemerintah tidak serius memproteksi perempuan-perempuan di Indonesia, terutama pada saat masuk jenjang pernikahan. Nah, ini Wiwi termasuk salah satu perempuan yang tangguh yang menghadapi persoalan HIV di dalam rumah tangga dan keluarganya dan juga masyarakat, karena kemudian Wiwi mendapatkan informasi pengetahuan justru dari suaminya. Nah, ini menarik keterbukaan pasangan ya. Itu menjadi kekuatan terbesar di dalam pencegahan HIV di masyarakat. Karena dengan dengan tidak terbukanya pasangan atau siapapun gitu ya yang memang menderita HIV/AIDS gitu ya, ini justru akan berisiko gitu ya Pak ya? Nah, ini kan karena begini, ini kan latar belakangnya di Indonesia ini kan budayanya patriarki. Betul. Ya.
Sehingga laki-laki itu merasa superpower, merasa dominan, dan apa yang dilakukan laki-laki tidak perlu diketahui pasangannya atau istrinya. Nah, berbeda dengan kasus yang di keluarga Wiwi ini, mungkin nanti kita tanya Wiwi, bagaimana sebenarnya dari penjelasan Wiwi, suaminya sudah memberitahu dari awal, ya, dan juga terutama kepada keluarganya. Nah, ini menjadi hal bahwa suami Wiwi ini justru tidak mengikuti paradigma atau budaya patriarki, tapi malah dia mengajak istrinya untuk terus bersemangat. Gitu, mendobrak paradigma lama gitu ya. Iya. Oke, Pak. Yang dilakukan Kartini kan sebenarnya. Betul sekali. Ini justru Mbak Wiwi ini bisa dikatakan sebagai Kartini masa kini ya, luar biasa loh. Salut aku, benar serius nih. Dan Pak Inang, bagaimana sebenarnya aturannya ketika merencanakan untuk punya keturunan agar anak yang dilahirkan ini tidak tertular HIV/AIDS? Nah, nanti boleh dijelaskan Pak Inang, tapi jeda dulu ya. Pengalaman Mbak Wiwi aja karena dia yang hamil kan. Oke, punya pengalaman juga ya. Oke, nanti kita akan coba obrolin lagi soal ini, tapi harus jeda iklan dulu dan jangan kemana-mana karena Anda juga masih kami tunggu untuk telepon di 0800 245 7893 telepon bebas pulsa, untuk WhatsApp di 0812 118 8181 atau live chat di YouTube channel Berita KBR. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.